Kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan kembali dengan review beberapa pertandingan yang luar biasa, terutama di Premier League di pekan lalu. Itu ada yang pertama, kita langsung aja ke Manchester United berhadapan dengan Everton dengan kemenangan MU 2-0. Ten Hag memakai formasi yang sama 4-2-3-1 dengan beberapa rotasi terutama di lini belakang. Itu ada 3 pemain yang sebelumnya tidak main, yaitu Malaysia, Maguire dan juga Wan Bissaka, ya, dengan mencadangkan Varane, Dalot dan Luke Shaw cedera, jadi Malaysia main. Di tengah sama McTominay, Sabitzer dan Bruno Fernandes. Di depan itu Sancho, Anthony dengan Rashford. Nah, sebelum kita bahas pertandingannya, ada perbedaan strategi yang mencoba dilakukan oleh Erik ten Hag. Perubahan instruksi. Ya, dimana di pertandingan lalu yang kalah berapa ya? Kalah 2-0 lawan Newcastle, terus menang 1-0 lawan Brentford. Ada adaptasi yang coba dilakukan oleh ten Hag, yaitu apa? Di lini tengah. Ketika McTominay dan juga Sabitzer duet, kan sulit tuh untuk mereka mampu mengendalikan lini tengah. Mereka bukan tipe gelandang yang bisa jemput bola, mengalirkan bola kayak Casemiro lah, DM. Mereka dapat bola, passing, habis itu dia ke depan. Ya, lebih menyerang lah. Nalurinya itu kelihatan lebih menyerang, terutama McTominay. Maka dari itu Bruno Fernandes lah yang beberapa kali melakukan jemputan bola, menjemput bola. Ya jarang sekali, bahkan beberapa kali momen dia seakan-akan menjadi DM, sedangkan Sabitzer dan McTominay berdua untuk mensupport serangan. Ini kan jarang sekali terjadi. Tapi itu dilakukan, diberikan instruksi mungkin oleh Erik ten Hag, dan itu berjalan. MU bermain luar biasa, terutama di babak pertama. Babak pertama itu mereka melakukan 21 shots. 21 shots dengan 6 big chances di babak pertama. Jadi, ya, luar biasa. Yang menjadi masalah adalah gak bisa cetak gol. Entah finishingnya rada-rada jelek, terutama Rashford. Dengan Pickford pun di babak pertama luar biasa. Ya, jadi nggak ada gol, cuma 1 gol di menit ke-36 dari McTominay. Sisanya MU itu dapat beberapa kali peluang depan gawang pun Rashford yang biasa cetak gol nendangnya ke arah gawang, ke arah kiper. Jadi babak pertama MU mainnya luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa beneran. Nah, di babak kedua terutama ya setelah pergantian pemain Anthony Martial masuk juga nggak banyak perubahan, agak sedikit ngedrop memang. Agak sedikit ngedrop, nggak menciptakan banyak peluang kayak babak pertama, tapi yang bagus adalah mereka bisa tambah gol 2-0. 2-0 ini menurut gua kill the game. Ya kalau skornya masih 1-0 bisa jadi Everton bangkit, karena di babak kedua Everton lumayan lebih bagus lah dibandingkan babak pertama. Ya, cuman gol kedua itu menurut gua kill the game. Jadi MU sangat layak menang, sangat amat layak menang. Sayangnya mereka masih ada di peringkat 4 karena Newcastle menang juga lawan Brentford setelah comeback dari ketertinggalan 1-0. Jadi peringkat 4 poinnya sih sama, cuman bedanya selisih gol. Jauh banget selisih golnya. Newcastle 27, MU 7. Terus Chelsea kalah lagi 1-0 nih laga pertamanya Lampard yang seperti gue bilang Chelsea ini nggak jelas sama sekali. Ganti 4, bahkan 4 pelatih sudah menangani Chelsea musim ini, mulai dari Tuchel, Potter, bahkan kemarin si Bruno Saltor. Cuman 1 match, dan kali ini Frank Lampard laga pertamanya, dan laga pertamanya zong besar. Dari formasi aja itu udah berubah. Yang biasanya 3 back sekarang main dengan 4 back. Ciri khas dari Lampard. Dan Gallagher main menurut gue udah gak masuk akal. Mungkin Lampard juga gak fokus ke Premier League lagi, karena baginya udah Premier League ini udah lewat lah, udah sulit masuk ke Eropa. Jadi mungkin lebih fokus ke Champions League nanti, karena masih ada lawan Madrid nanti hari Kamis. Karena starting 11-nya udah gak masuk akal, masih mainin Gallagher, Sterling menurut gue udah gak layak dimainin. Semua pemain diberikan kesempatan di babak kedua. Ada Mudryk masuk, Aubameyang yang jarang mendapatkan kesempatan di bawah Potter maupun Tuchel diberikan kesempatan oleh Lampard. Begitu juga dengan Pulisic, tapi semuanya 0 besar, nggak ada mereka tidak sedominan ketika bermain dengan 3 back di zamannya Potter maupun Bruno Saltor. Jadi justru bukan kemajuan dari sisi permainan yang gue lihat, tapi justru kemunduran dari sisi permainan. Dan Wolves hanya satu, apakah Wolves main luar biasa? Enggak juga.
Ya mereka main ya seadanya mereka. Beruntung dapat gol yang luar biasa keren dari Matheus Nunes. Ya Chelsea jelas sulit sekali masuk ke, jangankan ke Champions League, ke Conference League aja itu sulit. Beda 8 poin dengan peringkat 6. Ya kita lihat lah nanti seperti apa Chelsea. Dengan selisih 2 game sama Brighton. Brighton itu peringkat 7, 28 pertandingan, 46 poin. Chelsea 30 pertandingan, 39 poin. Kalau Brighton menang 2 sisa game, makin jauh Chelsea. Ya. Terus City menang 1-4, nggak kaget. Nggak ada yang mengejutkan. Kita ke besoknya, itu ada super big match antara Liverpool berhadapan dengan Arsenal. Nah, Arsenal itu turun dengan skuad yang hampir sama setiap pertandingan. Ramsdale, Gabriel, Zinchenko, Ben White, tapi si Holding itu main karena William Saliba itu cedera. Ya, nggak banyak pilihan. Serius, nggak banyak pilihan dari Arteta karena nggak ada back lagi di bench. Ya kan Tomiyasu juga cedera. Mau mainin siapa? Mungkin Kiwior, tapi Kiwior masih terlalu muda dan jarang diberikan kesempatan. Jadi untuk main di match sepenting ini menurut gua agak riskan. Terus di tengah Odegaard, Partey dan juga Xhaka seperti biasa, di depan Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Nah, Liverpool, Alisson, Konate, Van Dijk, Robertson, TA seperti biasa. Di tengah ada Curtis Jones, Fabinho, Anderson. Di depan ada Diogo Jota, Gakpo dan juga Mohamed Salah. Praktis skuad terbaik juga. Nah, pertandingan ini itu di babak pertama dan babak kedua punya 2 wajah yang berbeda. Di babak pertama, terutama di awal-awal, sejak awal Arsenal lebih mengambil alih permainan. Mereka lebih menekan, mereka lebih banyak peluang. Ini yang menjadi fokus ya. Di babak pertama itu Arsenal jauh lebih bagus daripada Liverpool lah. Mereka dapat peluang di menit 1 bahkan, itu sudah dapat peluang. Dan mereka bisa curi gol di menit 8, which is a good goal dari Martinelli. Kontrolnya bagus, finishingnya bagus. Nah, 1-0 Arsenal nggak kendor. Ya mereka terus pressing. Liverpool sulit menguasai bola sampai hadirlah gol kedua di menit 28 dari Gabriel Jesus. Bam, 2-0. Nah, baru setelah 2-0 Liverpool bangkit. Ya, Liverpool bangkit, mulai menekan Arsenal bertubi-tubi. Dapat Mohamed Salah menit 33 kalau nggak salah, itu depan gawang tapi malah goal kick. Ya, susah juga kalau Salah lagi bad perform kalau menurut gue, walaupun dia paling banyak dapat peluang tapi paling banyak juga gagal. Lebih banyak gagal daripada berhasil ya. Di menit 42 akhirnya Salah bisa cetak gol 1-2. Nah, 1-2 menimbulkan harapan lah kalau menurut gue, harapan untuk memulai babak kedua dengan lebih bagus. Dan itu mereka tunjukkan. Di babak kedua jauh lebih berbeda dibandingkan babak pertama. Liverpool sejak awal mereka mencoba ngepres. Ya mereka coba ngepres, dapat penalti di menit 54, nggak masuk juga Salah. Gimana lu? Jadi Klopp juga susah. Lu udah dapat penalti, terus di babak kedua itu one on one Nunes, shootingan Salah, Ramsdale masih bisa save luar biasa. Heading pakai dada yang chest dari Konate masih bisa di save Ramsdale. Jadi Ramsdale ini luar biasa di babak kedua, terutama dia itu menyelamatkan Arsenal. Serius. Save-nya nggak banyak, cuma 4, tapi 4-nya itu 4-4-nya krusial. 4-4-nya benar-benar krusial. Mungkin 3 dari 4 ya. 3 dari 4 krusial. Terutama di babak kedua itu banyak sekali peluang dari Liverpool yang nyaris-nyaris, yang keblok, dan terutama ya 2 atau 3 save krusial itu. Yang kalau nggak ada Ramsdale, terutama penalti gagal juga. Itu kan banyak banget peluang dari Liverpool di babak kedua. Ya kan? Sampailah di menit 87 akhirnya Roberto Firmino bisa cetak gol. Crossingnya bagus banget, headingnya juga keren. Dan Arsenal dapat peluang counter di menit-menit detik-detik terakhir. Ya tapi Martinelli passingnya kejauhan ke Saka. Harusnya sih itu bisa jadi gol ya, cukup menghukum Liverpool, tapi ternyata enggak. Dan dua-dua ini menurut gua hasil yang cukup fair untuk Arsenal, cukup menguntungkan untuk Arsenal karena mereka tidak bermain baik banget, terutama di babak kedua mereka drop sekali. Berbeda dengan Liverpool, sayang sekali mereka tidak bisa cetak gol lagi di babak kedua. Ya mereka tidak bisa mencetak lebih dari 1 gol di babak kedua karena mereka mendapatkan begitu banyak peluang. Ya di babak pertama mungkin ada peluang-peluang besar juga, tapi di babak kedua harusnya itu bisa jadi gol. Harusnya ada gol lagi.
Ya 8 big chances, 6-nya gagal. Ini kan bukan PR dari Klopp, tapi PR dari pemain. Gimana finishingnya? Ya peluang sebanyak itu, tapi finishingnya 0. Berbahaya sekali ini untuk Liverpool kalau seperti ini terus. Ya, tapi ini membuktikan kembali lagi bahwa Liverpool tidak mudah dikalahkan di Anfield. Tidak mudah dikalahkan di Anfield. Arsenal tidak bisa menang. Manchester City kalah 2-1. MU tidak usah disebut. Kalahnya berapa di Anfield? Ya kan? Terus siapa lagi tim besar? Lawan Chelsea. Lawan Chelsea kalau nggak salah juga nggak kalah Liverpool. Imbang 0-0. Sulit mengalahkan Liverpool di Anfield. Ya, kembali lagi kita harus sepakat soal itu. Karena di Anfield ini Liverpool kalau nggak salah cuma kalah berapa kali waktu itu di Premier League. Sekali apa 2 kali dalam satu musim. Sulit mengalahkan Liverpool. Hanya satu tim. Hanya satu tim yang bisa mengalahkan Liverpool di kandang. Bukan hanya mengalahkan tapi membantai. Mengobok-obok Liverpool. Yaitu Real Madrid. Jadi ya gitulah. Itu sebenarnya hanya intermezzo doang sih. Oke. Terus ya udah nggak ada match lagi. Mungkin gue mau bahas sedikit tentang Valverde ya. Jadi Valverde kemarin memukul salah satu pemain Villarreal setelah Madrid kalah 3-2, tapi nggak ada hubungan dengan match itu. Itu setelah match di parkiran kalau nggak salah. Itu dia mukul Alex Baena. Kasusnya apa? Alex Baena ini pas Copa del Rey lalu ketika Madrid ketemu Villarreal, di situ Villarreal memang kalah 3-2. Si Alex Baena ini ngatain Valverde dengan istrinya yang sebelum match itu, bener-bener sebelum match kick off itu, istrinya itu keguguran. Alex Baena ngejek Valverde dengan kata-kata yang cukup ironis kalau menurut gue, bilang apa, menangislah kamu karena bayimu tidak akan lahir. Itu kan menurut gue sangat amat tidak terpuji sikapnya. Ya. Dan itu diucapkan lagi di pertandingan kemarin. Sehingga benar-benar memancing Valverde. Ya, di matchnya di lapangan Valverde itu sudah menahan, ada klipnya itu, bahkan Valverde itu nahan pengen mukul gitu, tapi dia tahan. Karena apa? Dia tahu ini sedang main bola, ini sedang pertandingan ya, dan menjunjung tinggi sportivitas, sehingga kalau sampai dia memukul misalkan di lapangan, itu bisa merugikan dia maupun merugikan tim ya, karena bisa kena kartu merah, terus bisa kena sanksi bla 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 bla. Nah, Valverde menyelesaikannya di luar lapangan, yaitu di parkiran. Secara gentle dia suruh si Alex Baena temuin dia satu-satu. Dia kalau salah dia suruh ngulangin pernyataan, tapi Alex Baena katanya sih cuek gitu dengan main HP, nyuekin dia, terus dipukul sama Valverde. Nah, baru hari ini tuh Alex Baena melaporkan kasus ini ke polisi. Alex Baena yang melaporkan karena Villarreal sudah angkat tangan. Ini urusan personal. Nah, yang gue mau bahas adalah apakah Valverde akan kena hukuman secara pertandingan di law of the game dari La Liga. Menurut gue ini tidak layak diberikan hukuman untuk pertandingan. Ini hanya layak diberikan hukuman sanksi dari hukum yang umum gitu. Sebagai warga Spanyol, bukan sebagai pemain bola. Karena apa? Ini urusan di luar lapangan. Pertandingannya itu sudah selesai. Urusannya bukan karena pertandingan itu, hanya karena personal to personal. Ini masalah personal. Dan diselesaikan dengan personal. Nggak bawa-bawa apa-apa. Jadi menurut gue tidak fair untuk diberikan hukuman. Ya mungkin sanksinya itu ya sanksi dari polisi. Misalkan denda. Atau dipertemukan keduanya saling minta maaf atau mediasi, gue nggak tahu. Dibandingkan dihukum misalkan larangan pertandingan, itu menurut gue udah nggak masuk akal sampai dikasih hukuman kayak gitu. Karena apa yang dilakukan Valverde ini gentle. Dia tidak melakukan itu di lapangan. Dia tidak melakukan itu pada saat pertandingan. Dan dia melakukan itu tidak keroyokan, 1-1. Dia benar-benar masalah personal to personal, bukan ke klub, bukan ke apa, bukan pemain lain, tapi benar-benar ke Alex Baena sebagai personal, bukan sebagai pemain Villarreal. Jadi apa yang dilakukan oleh Valverde, ya gue sih akan melakukan hal yang sama dengan Valverde. Kalau sudah menyinggung soal keluarga itu menurut gue udah gak unacceptable. Ya, bukan membenarkan juga, dia salah, dia nonjok. Makanya mungkin sanksinya ya mungkin bayar denda atau mediasi secara umum aja gitu. Masyarakat sebagai masyarakat biasa. Kalau dia sampai disanksi pertandingan, itu menurut gue udah gak masuk akal. Oke, segitu dulu. Kita kembali lagi besok dengan mungkin preview Champions League. Salam sepak bola.